Anak-anak sungai yang sulit kita temukan tuh misalnya ada daerah bernama Sungai Pinang. Nah, sekarang di mana sungainya? Atau mungkin kita bisa mencari lagi daerah yang disebut sebagai sungai itu salah satunya Sungai Kunjang. Nah, itu sungainya di mana lagi? Gitu. Dan mungkin Segiri barangkali itu berasal dari Seigiri gitu. Jadi dan di mana sungainya kita sudah tidak menemukan itu. Inilah yang kemudian menjadi persoalan gitu. Karena apa? Karena sungai kemudian diokupasi, sungai kemudian ruangnya dicuri atau bahkan kemudian disempitkan dan kemudian sekarang tertinggal menjadi semacam saluran air atau parit saja. Banyak orang dulu mendirikan rumah itu di badan sungai dan kemudian pantat rumahnya berada di sungai dan lama kelamaan itu mundur sehingga sungai kemudian menjadi semakin menyempit karena rumah dari seberang dan rumah dari seberang yang lainnya kemudian seperti bertemu gitu. Nah, persoalan lain lagi misalnya karena padatnya permukiman tentu saja kemudian sampah atau limbah akan terbuang ke sungai. Sampah akan mengapung di mana-mana dan kemudian tanda-tanda dari apa yang disebut pencemaran itu salah satunya adalah ketika hujan tidak turun berhari-hari kemudian warna air sungai akan berubah menjadi kelabu atau menghitam atau juga mungkin menghijau dan kemudian akan tercium bau tidak sedap keluar dari lingkungan sungai. Itu merupakan bentuk atau tanda-tanda di mana sungai mengalami pencemaran. Tapi kita juga jangan merasa bahwa yang mencemari sungai hanyalah orang-orang yang tinggal atau berada di atau bermukim di pinggiran sungai saja. Karena orang-orang yang sebetulnya tinggal jauh dari sungai tetapi juga membuang limbah atau kotoran domestiknya itu ke parit, itu juga sama artinya juga mengotori sungai karena semua parit atau saluran air di Samarinda itu kemudian akan bermuara di sungai secara langsung. Jadi kita membuang sesuatu ke saluran air, parit atau got itu sama artinya juga kemudian kita membuang itu ke sungai sehingga kemudian sungai menjadi tercemar berat. Nah, persoalannya adalah saat ini fungsi utama sungai di Kota Samarinda adalah salah satunya sebagai sumber air bersih. Jadi sumber air baku PDAM itu diambil dari beberapa anak sungai di Kota Samarinda. Salah satunya adalah Sungai Karangumus. Dan selama bertahun-tahun penelitian tentang kualitas air sungai selalu menunjukkan secara konsisten bahwa air sungai kita buruk atau tercemar berat. Dan dari air yang tercemar berat itu kemudian diolah oleh PDAM dan kemudian dialirkan ke rumah kita dengan pipa sebagai air bersih. Nah, sebagian besar tubuh kita ini adalah air. Dan air yang baik pasti akan membuat tubuh kita menjadi sehat dan juga pikiran kita menjadi bersih atau tubuh dan pikiran kita kemudian baik karena airnya baik. Nah, pun sebaliknya jika air yang masuk dalam tubuh kita adalah air yang buruk, maka buruk pula tubuh kita dan buruk pula pikiran kita. Sayangnya, atas semua keruwetan dan bertumpuknya masalah terkait sungai ini, pemerintah hanya berpikir untuk menyingkirkan warga yang berdiam di kanan kiri sungai saja agar kemudian mereka tidak menyebabkan atau tidak kemudian menjadi pemicu banjir. Sama sekali belum terdengar rencana bahwa yang disebut sebagai penataan kawasan itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas dari air sungai. Menyingkirkan penduduk dari pinggiran sungai dan kemudian menurap sungai dengan semen di kanan kiri bukanlah cara atau metode yang tepat untuk mengembalikan kualitas sungai. Sungai akan baik jika ekosistem sungai dipulihkan. Sungai menjadi sungai karena ada hubungannya dengan daratan. Menembok kanan dan pinggir sungai itu sama artinya memisahkan ekosistem sungai dengan ekosistem daratan, sehingga sungai akan kehilangan
yang disebut sebagai ekosistem antara, ekosistem peralihan, sebuah ekosistem yang paling kaya dengan keanekaragaman hayati, dan ekosistem yang paling menentukan sehat tidaknya sungai itu. Para pengambil kebijakan mestinya menyadari bahwa urusan sungai bukan sekedar banjir atau tidak. Secara esensial, sungai adalah penyedia air bersih. Fungsi inilah yang seharusnya disadari agar semua perlakuan pada sungai bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas ketersediaan air bersih. Bahwa benar kualitas air tidak akan tercapai apabila sungai masih menjadi kiblat untuk membuang hajat. Namun membersihkan rumah dari pinggiran sungai, menghilangkan jamban yang membuang langsung tinja ke sungai, tidak secara otomatis akan membuat kualitas air menjadi membaik. Air yang baik adalah salah satu dari bentuk layanan ekosistem yang secara gratis bisa kita nikmati, dan ekosistem akan menghasilkan jasa baiknya apabila terpelihara dan dijaga. Dan apabila ekosistem sudah rusak akibat intervensi atau perilaku manusia, maka perlu kemudian untuk dipulihkan. Dan jelas menyemen kanan kiri sungai, membuat tembok atau dinding pada pinggiran sungai bukan merupakan langkah yang tepat untuk memulihkan ekosistem. Samarinda adalah kota tepian. Tepian itu sendiri tidak hanya sekedar berarti tertib, rapi, indah dan aman. Tetapi tepian itu memang menunjukkan bahwa Samarinda adalah kota yang berada di tepian aliran sungai. Jadi silahkan lihat apa yang terjadi di sepanjang tepian sungai kita. Kebanyakan mungkin kita akan mengurut dada ketika menyaksikannya. Dan selama kurang lebih 20 atau bahkan 30 tahun terakhir ini, model dan paradigma untuk menyelesaikan masalah sungai belum berubah. Pemimpin telah silih berganti, namun urusan sungai tidak pernah beranjak dari yang disebut sebagai normalisasi. Padahal normalisasi mestinya membuat sungai menjadi normal. Dan yang disebut sebagai sungai yang normal adalah sungai yang berkelok-kelok, lebar sempitnya tidak sama, kedalamannya tidak sama, ada bagian yang dalam, ada bagian yang dangkal, dan kemudian di kanan kirinya ada rawa yang terhubung ketika sungai itu meluap. Dan yang paling penting, sungai yang normal adalah sungai yang mempunyai riparian, area hutan di kanan kiri atau di pinggiran sungai, dan juga bantaran serta dataran banjir untuk meluapkan air di kala musim hujan. Di luar itu, wajah sungai adalah wajah yang tidak normal. Apalagi ketika sungai diperlakukan hanya sebagai kanal atau saluran air belaka. Sungai itu kita sebut sebagai air kehidupan karena yang hidup dan memerlukannya untuk hidup bukan hanya kita manusia, melainkan juga makhluk hidup lainnya. Sungai yang normal akan selalu menjadi tempat hidup bagi aneka udang, aneka ikan, aneka kerang, cicak, biawak, ular, buaya, dan lain sebagainya. Di lingkungan sungai selalu ada aneka jenis unggas, binatang melata, reptil, juga primata, serta berbagai jenis serangga. Di Samarinda ada kisah tentang betapa bertuahnya air Sungai Mahakam. Konon, siapa saja yang meminum air Sungai Mahakam pasti akan kembali lagi ke Samarinda. Air Sungai Mahakam adalah air yang memanggil. Sekarang, saya akan menantang. Siapa yang berani meminum air Mahakam, air Sungai Mahakam secara langsung? Anda, kalau saja Anda berani, maka saya hanya bisa berdoa, semoga Anda tidak segera kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai di sini perbincangan kita kali ini, dan
Jumpa kembali bersama saya Justinus dalam podcast Komunikata dari dan bersama Borneo Corner. Sampai jumpa.